Oke, baik. Saat ini kita masuk pada materi yang baru, masih dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, dan saat ini kita masuk pada jurnal khusus perusahaan dagang. Kita langsung saja. Pengertian dan manfaat jurnal khusus. Nah, jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Sedangkan manfaat dari jurnal khusus tersebut adalah: pertama, memungkinkan pembagian kerja atau spesialisasi karena dikhususkan. Kemudian memudahkan posting ke buku besar. Kemudian ketiga, memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik. Dan keempat, menghemat biaya. Nah, ada beberapa macam jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Pertama, jurnal pembelian. Kedua, jurnal penjualan. Ketiga, jurnal penerimaan kas. Keempat, jurnal pengeluaran kas. Dan kelima, jurnal memorial atau jurnal umum. Mari kita perhatikan secara lebih detail. Pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang mencatat pembelian secara kredit. Sekali lagi, di dalam jurnal pembelian hanya mencatat pembelian barang secara kredit. Kita perhatikan contoh transaksi di bawah ini. Tanggal 2 membeli barang dagangan dari UD Makmur seharga Rp7.400.000. Syarat pembayaran 2/15 N/30 dengan nomor faktur 01. Kemudian tanggal 11 membeli peralatan toko dari CV Karisma seharga Rp3.000.000 dengan syarat 2/15 N/30. Nah, adik-adik siswa yang saya banggakan, kita sudah belajar pada materi sebelumnya tentang syarat pembayaran 2/15 N/30. Mereview sedikit, syarat pembayaran 2/15 N/30 adalah diberi potongan 2% jikalau sudah melunasi utang pada waktu 15 hari dengan jatuh tempo faktor 30 hari. Jadi akan diberikan potongan 2% jikalau sudah melunasi pada hari ke-15 atau kurang lebih 15 hari dengan tanggal faktur jatuh tempo 30 hari. Nah, kita perhatikan cara mencatat kedua transaksi ini ke dalam jurnal pembelian. Nah, bentuk jurnal pembelian di sini ada tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, ref. Nah, di dalam debit ada beberapa akun. Pertama, pembelian, perlengkapan toko, dan akun serba-serbi. Dan di kredit hanya satu, yaitu hanya utang dagang. Nah, mari kita perhatikan untuk tanggal 2. Tanggal 2 di sini membeli barang dagangan dari UD Makmur seharga Rp7.400.000 dengan syarat pembayaran 2/15 N/30 faktur nomor 01. Pertama, kita akan menulis tanggal terlebih dahulu. Nah, tanggal di sini sama seperti materi-materi kita di perusahaan jasa. Pertama, menuliskan nama tahun dan bulan di kolom tanggal. Kemudian di kolom tanggal yang satunya lagi, karena ada 2 kolom di kolom tanggal, kita tuliskan tanggal transaksi. Nah, tanggal transaksi di sini yaitu tanggal 2. Nomor faktur 01. Keterangannya UD Makmur. Nah, yang akan dituliskan dalam keterangan adalah nama toko, nama perusahaan, nama instansi, atau nama orang. Jadi sekali lagi, yang akan dituliskan dalam kolom keterangan adalah nama toko, nama perusahaan, nama instansi, atau nama orang. Kemudian syarat pembayaran. Syarat pembayarannya adalah 2/15 N/30. Nah, membeli barang dagangan Rp7.400.000. Nah, kita akan masukkan dalam kolom pembelian. Jadi, yang masuk dalam kolom pembelian hanyalah barang dagangan. Sekali lagi, yang masuk dalam kolom pembelian hanyalah barang dagangan. Untuk contoh soal di sini adalah sebesar Rp7.400.000 di bagian debit. Nah, untuk kredit hanya satu akun, yaitu utang dagang Rp7.400.000. Jadi, balance antara debit dan kredit. Sekarang tanggal 11. Tanggal 11 membeli peralatan toko dari CV Karisma seharga 3 juta dengan syarat 2/15 N/30. Kita tulis lagi nama tanggalnya, nomor faktur di sini tidak ada, tidak apa-apa. Kemudian keterangan, sekali lagi di dalam
kolom keterangan dituliskan nama toko. Nama toko di transaksi tanggal 11 adalah CV Karisma. Syarat pembayaran 2/15 N/30. Nah, ternyata tanggal 11 ini membeli peralatan toko. Nah, di manakah yang peletakannya ada di akun di kolom serba-serbi. Ya, sekali lagi, untuk peralatan toko ditaruh di kolom serba-serbi di akun peralatan. Jadi tulis akun peralatan, ref, kemudian jumlahnya 3 juta dalam ribuan rupiah. Seandainya dalam transaksi dibeli perlengkapan toko, maka akan dimasukkan dalam kolom perlengkapan toko. Karena untuk kolom debit hanyalah pembelian, perlengkapan, dan serba-serbi, maka akun peralatan toko kita masukkan dalam kolom serba-serbi di kolom akun dengan menuliskan nama akunnya yaitu peralatan toko sejumlah 3 juta rupiah. Dalam ribuan 3.000, untuk bagian kreditnya utang dagang 3.000. Jadi balance untuk debit dan kredit. Setelah itu kita harus jumlahkan per kolom. Jadi kolom pembelian jumlah sendiri, serba-serbi jumlah sendiri, dan di bagian kredit untuk utang dagang juga dijumlahkan sendiri. Sekarang kita masuk pada jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. Sekali lagi, jurnal penjualan adalah jurnal yang mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. Kita perhatikan untuk tanggal 5 dagangan terus sebesar Rp1 syarat pembayaran 3/10 N/30, nomor faktur 03. Tanggal 8 menjual barang dagangan kepada Bu Santi sebesar 2.400.000, syarat pembayaran EOM atau akhir bulan. Nomor faktur nomor 04. Nah, perhatikan di sini tabel untuk jurnal penjualan. Jadi berbeda dengan jurnal pembelian. Setiap jurnal tabelnya berbeda-beda. Nah, kalau tadi jurnal penjualan dan sekarang jurnal kalau tadi jurnal pembelian dan sekarang jurnal penjualan. Nah, di sini kita lihat ada tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, ref, piutang untuk debit, dan penjualan untuk kredit. Kita perhatikan untuk tanggal 5. Tanggal 5 nomor fakturnya 03. Kemudian keterangannya akan diisi dengan nama toko. Nah, nama toko di tanggal 5, di transaksi tanggal 5 adalah toko biru. Syarat pembayaran 3/10 N/30. Di bagian debit hanya ada piutang dagang sebesar 6.000 dan di bagian kredit hanya ada penjualan sebesar 6.000. Jadi balance antara debit dan kredit. Kemudian tanggal 8, nomor fakturnya 04. Nomor fakturnya 04. Keterangannya kita akan isi nama orang. Nama orang di sini yaitu adalah Bu Santi. Nah, syarat pembayarannya EOM atau akhir bulan. Berbeda dengan syarat pembayaran yang di atas. Kalau yang di atas itu akan dikenakan diskon 3% jika pembayarannya 10 hari. Kalau lewat sudah tidak ada diskon. Nah, kalau untuk EOM ini adalah syarat pembayaran akhir bulan. Sejumlah 2.400.000 dan di posisi debit dan begitu juga di posisi kredit 2.400.000. Kita akan jumlahkan bagian debit dan kredit. Untuk piutang 8.400 dan untuk bagian penjualan juga 8.400, seimbang antara debit dan kredit. Ya, baik adik-adik, ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang mencatat pengeluaran kas atau setara dengan uang tunai. Jadi, jurnal yang mencatat pengeluaran kas atau setara dengan uang tunai. Kita perhatikan contoh transaksi di bawah ini langsung dengan tabel. Jadi, tabel untuk jurnal pengeluaran kas adalah tanggal, keterangan, ref. Di bagian debit ada utang dagang, pembelian. Ini pembelian ya adik-adik. Jadi ada utang dagang, pembelian, serba-serbi. Kalau di akun di bagian kredit ada kas dan potongan pembelian. Kita perhatikan pada tanggal 17. Tanggal 17
membayar beban angkut pembelian sebesar Rp150.000. Kita langsung saja di bagian tabel untuk jurnal pengeluaran kas. Tanggal 17 keterangannya adalah beban angkut pembelian. Jadi keterangannya adalah beban angkut pembelian. Nah, akan dimasukkan di kolom serba-serbi bagian debit karena tidak mungkin kita masukkan dalam utang dagang ataupun pembelian. Jadi kita masukkan dalam kolom serba-serbi dan dituliskan di kolom akun. Kolom akunnya tulis saja singkat beban angkut atau B angkut dengan jumlah 150 karena dalam ribuan rupiah. Kemudian di bagian kreditnya adalah kita masukkan di kolom kas sebesar Rp150 juga. Tanggal 20 melunasi utang kepada PD Subur atas faktur tanggal 11 Januari 2015. Nah, tanggal melunasi utang kepada PD Subur atas nomor faktur tanggal 11 Januari 2015. Nah, perhatikan di sini adik-adik, untuk tanggal 20 ini sudah tidak akan dituliskan nominalnya. Kita hanya akan memperhatikan nominal di tanggal 11. Ternyata tanggal 11 adalah melunasi utang sebesar Rp2 juta dalam ribuan rupiah 2.000. Nah, tanggal 20 perhatikan. Keterangannya adalah UD Subur karena dituliskan nama toko. Utang dagang Rp2 juta dalam ribuan 2.000. Nah, Rp2.000 ini tanggal 11 berarti akan ada potongan sebesar 2%. 2% dari Rp2.000. 2% dari Rp2.000 karena melunasi utang di atas tanggal di bawah tanggal 10 hari atau 10 hari sejak tanggal faktur. Jadi 10 hari sejak tanggal faktur 11 Januari tanggal 20 sudah dilunasi, maka akan diberikan diskon sebesar 10%. 10% dari 2.000 adalah 40. Nah, untuk potongan pembelian kita masukkan dalam kolom potongan pembelian. Jadi kita masukkan dalam kolom potongan pembelian. Nah, sisanya kita masukkan dalam kolom kas. Jadi sisanya kita masukkan dalam kolom kas. Sekali lagi untuk transaksi tanggal 20 tidak mencantumkan nominal. Kita hanya lihat pada tanggal transaksi pelunasan, sebelum pelunasan, yaitu tanggal 11. Ternyata tanggal 11 itu melunasi utang sebesar Rp2.000, Rp2 juta dalam ribuannya 2.000, dan dikenakan 2% karena melunasi utang sebelum 10 hari atau pas 10 hari. Potongannya adalah Rp40.000 atau Rp40 dan sisanya kita masukkan dalam kolom kas. Lanjut tanggal 22. Tanggal 22 membeli barang dagangan dari toko Kurnia sebesar Rp1.500.000 secara tunai. Nah, perhatikan di sini. Kalau tanggal 20 melunasi hutang, tanggal 2 kita membeli barang dagangan secara tunai, tidak kredit. Nah, tanggal 22 kita tulis toko Kurnia karena membeli barang dagangan di toko Kurnia. Untuk bagian debit kita masukkan di kolom pembelian. Kenapa di kolom pembelian? Karena di dalam kolom pembelian ini hanya mencantumkan transaksi-transaksi pembelian barang dagangan secara tunai. Jadi hanya mencantumkan pembelian barang dagangan secara tunai. Jadi karena tanggal 22 ini membeli barang dagangan secara tunai, kita masukkan dalam kolom pembelian. Dan untuk kolom kredit, di bagian kredit kita masukkan di kolom kas. Nah, setelah itu kita jumlahkan per kolom utang dagang, pembelian, serba-serbi kas, dan potongan pembelian di paling akhir tabel. Jadi sekali lagi adik-adik, jurnal pengeluaran kas itu mencatat pengeluaran kas atau setara dengan uang tunai. Maksudnya adalah secara tunai atau langsung, tidak ada utang piutang. Sekarang lanjut jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang mencatat penerimaan uang tunai atau setara dengan uang tunai atau langsung. Kita perhatikan untuk kolom jurnal penerimaan kas adalah pertama tanggal, keterangan, ref, di bagian debit ada kolom kas dan potongan penjualan, di bagian kredit ada piutang,
penjualan, dan serba-serbi. Kita perhatikan tanggal 1. Tanggal 1, Pak Agung pemilik toko menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta rupiah sebagai modal awal. Nah, cara untuk kita mencatat akun tanggal 1, pertama keterangannya, untuk penulisannya agak sedikit ke atas. Jadi tanggal 1, keterangannya adalah Tuan Agung, yaitu pemilik toko. Nah, kita masukkan dalam kas. Ini kas, ini sebenarnya kas ya. Kita edit saja dulu. 20.000 atau dalam ribuan rupiah. 20 juta dalam ribuan rupiah 20.000. Jadi ya, Tuan Agung di kolom dimasukkan dalam kolom debit, di kolom kas untuk debit, kemudian di bagian kredit kita masukkan di kolom serba-serbi karena tidak ada di kolom piutang dan penjualan untuk akun modal. Jadi masukkan dalam kolom serba-serbi sebesar 20.000 rupiah. Tanggal 9, menjual barang dagangan kepada toko Fitri sebesar 2.200.000 secara tunai. Tanggal 9, kita tulis keterangannya toko Fitri. Kemudian yang masuk adalah di bagian debit adalah 2.200.000 karena menjual secara tunai. Nah, di bagian kredit kita tulis di kolom penjualan. Nah, sekali lagi sama seperti dengan jurnal pengeluaran kas di kolom pembelian. Nah, begitu juga dengan jurnal penerimaan kas. Kalau di jurnal penerimaan kas yang masuk dalam kolom penjualan hanyalah menjual barang-barang dagangan. Jadi hanyalah menjual barang-barang dagangan secara tunai. Kalau tanggal 9 ini menjual barang dagangan secara tunai, maka kita masukkan dalam kolom penjualan. Sekarang tanggal 25. Menerima pelunasan faktur nomor 5 dari toko Setiawan atas transaksi 14 Januari sebesar 3 juta rupiah. Nah, untuk tanggal 25 mencantumkan nilai nominal. Nah, kita tulis keterangannya toko Tuan Setiawan. Kas sebesar 2.940. Potongan penjualan 60. Kenapa ada potongan penjualan? Karena Tuan Setiawan telah melunasi piutangnya sebelum 15 hari karena transaksinya mulai tanggal 14 dan pelunasannya tanggal 25. Jadi 15 hari kerja, kurang lebih 15 hari kerja sudah melunasi, maka mendapatkan potongan sebesar 2%. 2% dari 3 juta adalah 60.000 rupiah. Dalam ribuan 60 rupiah. Jadi kasnya tersisa 2.940, potongan penjualan 60, piutang 3.000 atau 3 juta rupiah. Nah, setelah menyelesaikan jurnal penerimaan kas, kita sekali lagi menjumlahkan per kolomnya. Kolom kas, potongan penjualan, kolom piutang, kolom penjualan, dan kolom serba-serbi. Sekarang jurnal khusus yang terakhir adalah jurnal umum. Nah, berbeda dengan perusahaan jasa, di perusahaan dagang, jurnal umum berfungsi untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam 4 jurnal khusus tadi, yaitu di jurnal penjualan, pembelian, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Yang tidak dapat dimasukkan dalam 4 jurnal tersebut akan dimasukkan dalam jurnal umum. Apa-apa saja yang termasuk dalam jurnal umum, yaitu pertama, retur penjualan dan pengurangan harga, kemudian kedua, retur pembelian dan pengurangan harga. Mari kita perhatikan contoh sebagai berikut. Nah, jurnal umum mencatat retur penjualan dan pengurangan harga. Jadi contoh jurnal umum untuk mencatat retur penjualan dan pengurangan harga, kita perhatikan ada 3 transaksi. Ada 3 transaksi di bawah ini. Dan ada 3 tabel jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan, jurnal umum, dan jurnal penerimaan kas. Kita perhatikan baik-baik ya adik-adik. Tanggal 3, menjual barang dagangan kepada Tuan Christian seharga 3 juta rupiah, syarat pembayaran 2/10 N/30.
kita tulis dalam jurnal penjualan karena menjual barang dagangan secara kredit. Karena kalau secara kredit kita lihat sudah memakai syarat pembayaran. Pokoknya kalau sudah memakai syarat pembayaran itu berarti penjualan atau pembelian secara kredit. Kita masukkan dalam kolom jurnal penjualan tanggal, kemudian keterangan Tuan Christian, syarat pembayaran, piutang dan penjualan sebesar Rp3.000. Sekarang tanggal 7. Diterima kembali barang dagangan yang dijual kepada Tuan Christian karena rusak sebesar Rp500.000. Ternyata perusahaan menjual barang dagangan kepada Tuan Christian pada saat sampai kepada Tuan Christian rusak, sehingga Tuan Christian mengembalikan barang dagangan, sehingga tanggal 7 diterima kembali barang yang dijual. Nah, cara mencatat jurnal umum retur penjualan dan pengurangan harga adalah dimasukkan dalam jurnal umum. Formatnya sama, yaitu tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Nah, cara mencatat jurnal penjualan untuk retur penjualan adalah retur penjualan dan pengurangan harga di posisi debit, piutang dagang di posisi kredit. Jadi retur penjualan dan pengurangan harga pada piutang dagang. Debit untuk retur penjualan, kredit untuk piutang dagang. Nah, pertanyaannya, tanggal 13 menerima pelunasan barang yang dijual kepada Tuan Christian. Apakah yang akan dipakai Rp3 juta atau sudah dikurangi? Nah, jawabannya adalah sudah dikurangi. Sudah tidak akan memakai lagi nominal Rp3 juta atau 3.000. Nah, pada saat menerima pelunasan, kita akan catat di kolom di jurnal penerimaan kas. Kita akan catat di jurnal penerimaan kas tanggal 13, keterangannya Tuan Christian. Nah, di bagian debit kita akan mencatat sisa dari potongan penjualan. Potongan penjualan dari Rp3 juta atau Rp3.000. Potongan penjualan dari 2.500.000 atau 2.500. 2% dari 2.500.000 adalah Rp50.000 dan sisanya kita masukkan dalam kas Rp2.450.000. Piutangnya Rp2.500.000 atau 2.500. Selanjutnya, jurnal umum untuk mencatat retur pembelian dan pengurangan harga. Kalau tadi retur penjualan, sekarang retur pembelian. Kita akan melihat 3 contoh transaksi dan ada 3 contoh tabel di sini. Pertama, tanggal 2, membeli barang dagangan kepada UD Anugrah seharga Rp5 juta. Syarat pembayaran 2/15 N/30, nomor faktur 001. Kita masukkan dalam jurnal pembelian karena membeli barang dagangan secara kredit. Tanggal 2, nomor fakturnya 001. Keterangannya UD Anugrah. Syarat pembayaran 2/15 N/30. Di bagian debit kita masukkan di kolom pembelian karena membeli barang dagangan. Di bagian kredit karena hanya satu kolom, yaitu dimasukkan dalam utang dagang. Sekarang tanggal 6. Dikirimkan kembali barang yang dibeli kepada UD Anugrah sebesar Rp200.000. Ternyata kita membeli barang dagangan kepada UD Anugrah, pada saat sampai ke tangan kita, barang yang diterima itu rusak, sehingga kita mengirimkan kembali. Nah, ketika barang dikirimkan kembali, dicatat pada jurnal umum. Nah, cara pencatatan retur pembelian adalah utang dagang debit, retur pembelian kredit sebesar Rp200.000, dalam ribuannya Rp200. Utang dagang, sekali lagi utang dagang debit, retur pembelian kredit. Sekarang tanggal 15, melunasi utang kepada UD Anugrah, maka kita akan memakai nilai dari 5 juta dikurangi dengan Rp200.000 pada saat diberikan potongan penjualan. Karena transaksi tanggal 2 dilunasinya tanggal 15, masih dalam 15 hari, sehingga mendapat potongan 2% dengan nomor faktur dengan termin 30 hari. Jadi kita sudah melunasi kepada UD Anugrah pada jangka waktu kurang dari 15 hari kerja, maka mendapatkan potongan sebesar 2%.
Potongan 2% itu didapat dari 2% dari 800.000 rupiah. Kenapa tidak 5.000 atau 5 juta? Karena sudah dikurangi dengan retur pembelian. 2% dari 4.800 atau 4.800 adalah 96.000 rupiah. Sisanya dimasukkan dalam kas. Jadi debit utang dagang 4.800, di bagian kredit kita masukkan potongan pembelian terlebih dahulu dan sisanya ditaruh dalam kolom kas. Ya, demikian untuk materi jurnal khusus perusahaan dagang. Jikalau ada dari adik-adik yang masih kurang memahami akan materi ini mengenai jurnal khusus perusahaan dagang, silakan diulang-ulang kembali materi ini agar supaya ada hal-hal yang kalian belum pahami bisa dipahami dengan baik. Silakan diulangi maksimal 5 kali diulangi sudah. Saya berharap sudah paham mengenai materi ini. Dan demikian untuk materi pembelajarannya. Jaga kesehatan, walaupun masih COVID, kita tetap terus semangat belajar dan jangan lupa memakai masker kalau keluar rumah. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan memberkati.